Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Siang. Pada siang hari ini, saya yang akan menggantikan Pak Rito karena beliau ada tugas di pengadilan. Sesuai dengan agenda perkuliahan kita hari ini, yaitu presentasi pertama oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7 dipersilakan untuk menampilkan presentasinya. Siapa yang mau share? Nanti saya jadikan host ya. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum perkebunan. Sebelum ke materi, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Andika Wiratri Satya dan rekan saya Darmawan. Materi pertama akan dibacakan oleh Darmawan. Dipersilahkan. Izin oke bentar ya. Yang pertama, latar belakang. Sejarah perkebunan di Indonesia sangat berkaitan dengan terjadinya kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme di wilayah ini. Sejarah perkebunan Indonesia juga erat sekali kaitannya dengan sistem pemerintahan kolonial yang berlaku di negeri ini. Sejak masa VOC sampai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial turut memberi warna dalam sejarah perkebunan di Indonesia. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perkebunan umumnya lahir sebagai perpanjangan tangan dari kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkembangan hukum perkebunan di masa kolonial. Pada masa kolonial, perkebunan di Indonesia didominasi oleh perusahaan kolonial Belanda, terutama pada sektor perkebunan tembakau, kopi, karet, dan teh. Hukum perkebunan yang diterapkan selama masa ini mengatur berbagai aspek perkebunan, termasuk penggunaan tanah upah buruh dan eksportasi hasil perkebunan. Pada awal kolonialisme, Belanda didirikan sebagai perusahaan dagang dengan fokus pada perdagangan rempah-rempah. Praktik monopoli diterapkan di mana hanya VOC yang diizinkan untuk berdagang di wilayah tersebut. Perkebunan seperti tembakau dan kopi diperkenalkan dan sistem kontrak tanah diterapkan untuk mendukung produksi komoditas tersebut. Next, Dik. Pada abad ke-19, sistem perkebunan semakin dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanam paksa dan stelsel atau sistem budidaya tanaman wajib diterapkan, memaksa penduduk asli untuk menanam tanaman tertentu untuk pihak kolonial dan menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Hal ini menjadi penyebab utama pemberontakan dan penderitaan penduduk pribumi. Lalu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan hukum agraria yang mengatur kepemilikan tanah dan menetapkan tanah sebagai milik pemerintah kolonial atau milik perusahaan-perusahaan kolonial. Ini memudahkan ekspropriasi tanah dari penduduk asli dan mempromosikan monopoli tanah oleh pihak kolonial. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam sistem hukum perkebunan. Belanda mengalami tekanan internasional untuk merelaksasi sistem kolonialisme dan memberikan hak-hak lebih besar kepada penduduk asli.
Ini mengakibatkan beberapa perubahan dalam regulasi dan hak agraria, meskipun masih ada ketidaksetaraan yang signifikan. Beberapa peraturan penting selama masa kolonial antara lain Reglement of the Land Pachten atau regulasi tentang sewa tanah. Peraturan ini mengatur hak pemakaian tanah untuk perkebunan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan kolonial untuk menguasai lahan dan mengelolanya sesuai kepentingan mereka. Yang kedua, regulasi tentang bea keluar. Peraturan ini mengatur pajak yang harus dibayar atas ekspor hasil perkebunan. Hal ini memberi pemerintah kolonial kontrol yang kuat atas sektor perkebunan. Yang ketiga, peraturan tentang perjanjian kerja. Regulasi ini mengatur hubungan antara pemilik perkebunan dan pekerja, termasuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Lalu yang keempat ada sistem tanaman wajib. Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas tertentu seperti kopi, karet, dan teh. Dan kemudian hasilnya akan dijual kepada perusahaan kolonial dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dika. Era kemerdekaan dan perubahan hukum perkebunan. Era kemerdekaan di banyak negara yang sebelumnya menjadi jajahan kolonial, termasuk Indonesia, ditandai oleh upaya untuk mereformasi hukum perkebunan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah awal untuk nasionalisasi perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan perusahaan-perusahaan asing. Ini termasuk pengambil alihan perkebunan dan redistribusi tanah kepada petani lokal. Pada tahun 1960, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang memperkenalkan konsep tanah negara dan tanah rakyat. Hukum ini menetapkan bahwa tanah pertanian harus dimiliki oleh rakyat Indonesia, dengan pemerintah bertindak sebagai pengawas tanah. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak perubahan terjadi dalam hukum perkebunan. Pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol perkebunan dari perusahaan kolonial dan mulai merumuskan peraturan hukum yang sesuai dengan kepentingan nasional, dan beberapa perubahan penting itu meliputi: 1. Agraria Act 1960, Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Hukum agraria ini mengatur kepemilikan penggunaan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Hal ini mengakhiri sistem tanah wajib dan mengembalikan tanah kepada rakyat Indonesia. 2. Land of Reform. Pemerintah melakukan reforma agraria yang mendistribusikan tanah kepada petani kecil, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, nationalization of plantation. Sebagian besar perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan kolonial Belanda nasionalisasi, dan pemilik perkebunan asing diberikan opsi untuk mengalihkan kepemilikan atau bergabung dengan perusahaan bersama milik negara. Yang keempat, regulasi perkebunan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan teh. Hukum perkebunan di era modern. Hukum perkebunan di era modern mencakup sebagai regulasi dan peraturan yang mengatur praktik perkebunan dalam berbagai negara. Perkembangan hukum perkebunan modern mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan seperti berkelanjutan lingkungan, perlindungan hak-hak petani, keadilan sosial, dan manajemen efisien dalam sektor perkebunan. Sampai saat ini, perkebunan tetap menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa perkembangan terkini dalam hukum perkebunan mencakup: 1. Sertifikasi kelapa sawit. Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi untuk mengatur sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial. Yang kedua, peraturan tentang keberlanjutan untuk menjaga lingkungan dan hak pekerja pabrik. Peraturan tentang keberlanjutan untuk menjaga lingkungan dan hak pekerja, pemerintah telah memperketat regulasi perkebunan. Yang ketiga, penyusunan kontrak. Pemerintah mendorong perusahaan perkebunan untuk
menyusun kontrak yang lebih adil dengan petani, terutama dalam industri karet dan kelapa sawit. Hmm, Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada kelompok lain, kan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand aja ya, nanti dari kelompok presentasi teman-teman ini juga siapa. Baik, Ya, setelah Mbak Salsabila, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Samti Basar, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok, yaitu apa peran dan tantangan terkini hukum perkebunan dalam konteks modern? Oke, siap. silakan Mbak Tania. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tania Juniati, perwakilan kelompok dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 1. Mengenai materi yang sudah dijelaskan, menurut kelompok sendiri, hak atas tanah apa yang paling cocok untuk usaha perkebunan? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bung Wen. Izin bertanya, Bung. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya, di PPT tadi penjelasan kelompok ada beberapa regulasi hukum perkebunan tentang pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan teh. Pertanyaannya, bisakah kelompok sebutkan berapa kali diregulasi peraturan tersebut sampai dengan sekarang, dan juga bagaimana dampak apa yang langsung dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Owen. Silakan Bung Osya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hosea Novianto, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, menurut kelompok, apakah regulasi-regulasi yang pada zaman kolonial Belanda masih relevan dengan negara kita sekarang? Baik, Bung, terima kasih. Silakan Mbak Lia. Perkenalkan, nama saya Alia Rofifa dari kelompok 6. Tadi teman-teman presentasi ada menyebutkan mengenai land reform. Bagaimana peran reformasi agraria dalam mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan ketimpangan ekonomi kemiskinan di negara Indonesia sendiri? Apakah sudah terlaksana dengan semestinya? Terima kasih.
berikutnya. Silakan Mbak Eliana. Baik, saya Liana Marwati, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa saja dampak positif dan negatif dari hukum perkebunan di Indonesia bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mbak Amanda. Mbak Manda, silakan. Bentar. Perkenalkan, nama saya Amanda Retno Sasikirani dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana konsep tanah rakyat dan tanah negara dalam UU PA tersebut? Oke, siap. Kami tampung dulu. Sudah bertanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Salsabila dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa peran dan tantangan terkini hukum perkebunan dalam konteks modern? Jawabannya, dalam konteks modern, hukum perkebunan mengatur berbagai aspek, termasuk hak kepemilikan tanah, hak tenaga kerja, lingkungan, dan regulasi perdagangan. Hukum perkebunan juga berusaha mempromosikan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, regulasi di sektor perkebunan dapat mempengaruhi ketahanan pangan, perdagangan internasional, dan lingkungan. Beberapa tantangan terkini dalam hukum perkebunan melibatkan isu-isu lingkungan seperti deforestasi, keberlanjutan, dan perubahan iklim. Selain itu, hak tenaga kerja dalam perkebunan menjadi isu penting dengan perdebatan tentang upah yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan perlindungan hak buruh. Regulasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan petani kecil dan pemilik lahan dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional. Apakah bisa dimengerti? Baik, Bung. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Hak atas tanah apa yang paling cocok untuk usaha perkebunan? Jawabannya, dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak wilayah masyarakat hukum adat. Pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak wilayah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saya kelompok 3. Soalnya mengenai apakah regulasi-regulasi yang dipakai pada zaman kolonial Belanda masih relevan dengan negara Indonesia sekarang? Jawabannya masih relevan, karena sampai saat ini, karena dari peraturan penting yang dimiliki oleh kolonial Belanda masih diterapkan. Namun pastinya ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bung. Selanjutnya pertanyaan dari Eliana, perwakilan dari kelompok 4. Apa saja dampak positif dan negatif dari hukum perkebunan di Indonesia bagi masyarakat dan lingkungan? Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan perekonomian negara karena nilai ekonomi tanaman perkebunan yang cukup tinggi dan berdaya saing. Yang kedua, menyediakan pekerjaan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan lapangan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah. Lalu dampak negatifnya yang pertama, merusak fungsi dan jasa lingkungan seperti kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat satwa liar. Lalu yang kedua, menyebabkan polusi lingkungan seperti polusi udara, tanah, dan udara. Yang ketiga, menyebabkan konflik lahan dan sumber daya agraria. Bagaimana Mbak Elin? Iya, cukup. Makasih. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda kelompok 2. Soalnya bagaimana konsep tanah rakyat dan tanah negara dalam UUPA tersebut? Jawabannya, tanah negara. Tanah negara dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanah yang dimiliki oleh negara dan dikuasai oleh negara, baik yang terletak di daratan, perairan, dan ruang udara Indonesia. Tanah negara dapat digunakan untuk kepentingan umum, membangun nasional dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat diberikan kepada individu, badan hukum, atau instansi pemerintah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak guna penguasaan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya tanah rakyat. Tanah rakyat adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, baik yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan kegiatan lain yang sesuai dengan adat dan hukum setempat. Tanah rakyat dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dan memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan tanah di Indonesia.
Pemisahan antara tanah negara dan tanah rakyat mencerminkan upaya untuk mengakomodasi hak masyarakat adat terhadap tanah mereka, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan mengelola tanah negara guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Supaya bisa dimengerti, Mbak Amanda? Bisa, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Masih. Iya, Mbak, sisa 2 pertanyaan. Selanjutnya dari pertanyaan Balia dari perwakilan kelompok 6. Bagaimana peran reformasi agraria dalam mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan ketimpangan ekonomi di negara Indonesia sendiri? Apakah sudah terlaksana dengan semestinya? Reformasi agraria memiliki peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia. Namun pelaksanaannya telah menghadapi sejumlah tantangan, dan hasilnya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah. Di Indonesia, ketidaksetaraan kepemilikan tanah telah menjadi masalah yang serius. Reformasi agraria dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini dengan distribusi tanah kepada petani miskin dan kelompok rentan lainnya. Yang kedua, pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pertanahan Nasional untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi reformasi agraria. Ini mencakup program-program seperti sertifikasi tanah, pemetaan tanah, dan pemilikan tanah untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Meskipun upaya telah dilakukan, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Banyak petani kecil masih berjuang untuk mengakses sumber daya yang diperlukan dan mendapatkan pendapatan yang layak dari pertanian. Yang keempat, masalah sengketa tanah. Sengketa tanah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kekaburan batas-batas tanah, tumpang tindih klaim tanah, dan konflik tanah antara petani
dan perusahaan besar adalah masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Kelima, perlindungan hak asasi manusia. Reformasi agraria juga seharusnya melindungi hak asasi manusia, terutama hak-hak petani dan masyarakat adat. Namun pelaksanaannya belum selalu memadai dalam melindungi hak-hak mereka. Nomor 6, kemajuan berkelanjutan. Reformasi agraria bukan hanya tentang redistribusi tanah, tetapi juga tentang memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan mengatasi kemiskinan jangka panjang. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek reformasi agraria di Indonesia, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan kemiskinan secara efektif. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melindungi hak-hak petani kecil, mengurangi konflik tanah, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bisa dimengerti, Mbak Lia? Bisa, makasih. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Satu lagi, Mbak. Yang berikutnya yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Owen. Soalnya intinya menanyakan beberapa pasal regulasi peraturan perkebunan dan juga dampaknya. Pertama peraturannya itu peraturan dan kebijakan perkebunan. Peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah
nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang kedua peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2009 tentang perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifikasi lokasi. Setelah itu dampaknya. Dampak terkait regulasi peraturan perkebunan yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Sektor perkebunan perlu dikelola dengan baik agar mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerima devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah, dan daya saing. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri. Saat ini sekitar 30% lahan Indonesia digunakan untuk pertanian. Sektor pertanian Indonesia ditinjau dan diatur Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Umumnya sektor pertanian di Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala per 1 meter. Perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta, produksi petani kecil, perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta, produksi petani kecil, kebanyakan rumah tangga yang melakukan pertanian tradisional. Perkebunan besar cenderung fokus pada komoditas ekspor seperti minyak, sawit, dan karet, sementara petani skala kecil fokus pada komoditas hortikultura untuk memasuk konsumsi makanan masyarakat lokal dan regional seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Apakah bisa dimengerti, Bung Awan? Siap dimengerti, Bung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah bertanya. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, terkhusus sampai yang telah presentasi pada siang hari ini. Semoga materi yang dipaparkan dapat menjadi semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Perkuliahan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.